Oke, Oke, satu, dua, tiga. Halo Bu Indra, kami dari Kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai laporan etik yaitu analisis trolley problems game. Nah, ini adalah anggota dari Kelompok 8. Lalu untuk pembahasan yang pertama adalah apa itu trolley problems. Jadi, trolley problems itu merupakan sebuah rangkaian permasalahan yang bermain dengan moral etika oleh seseorang. Nah, di permainan ini itu akan diberikan dua pilihan, yang dimana keduanya itu akan memiliki dampak yang merugikan. Sehingga pemain itu dipaksa untuk memilih dan menimbang pilihan mana yang lebih benar. Tanggung jawab, bermoral, dalam permainan. Salah satu skenario atau permasalahan yang paling umum adalah trolley problem, di mana 5 orang terikat di rel kereta dan kita punya hak untuk menarik tuas dan mengarahkannya ke satu orang untuk atau membiarkan kereta melindas 5 orang. Dari skenario itu, tergambar pertimbangan yang harus dilakukan. Apakah lebih bijak untuk membiarkan kereta berjalan dan akan menindas 5 orang atau mengubah arahnya sehingga yang terlindas hanya satu orang. Nah, melalui skenario-skenario seperti ini, orang itu akan terdorong untuk berpikir dan mempertimbangkan pilihan mana yang terbaik yang akan bersambung dengan teori etika yang dipegang oleh orang tersebut. Nah, untuk teori etika yang akan dibahas di laporan ini ada 5. Yang pertama ada utilitarianisme, yang kedua ada deontologi, lalu yang ketiga ada deontologi yang terbagi atas dua, yaitu Kantian dan juga kontraktarianisme. Yang keempat ada virtue ethics, dan yang kelima adalah egoisme. Masing-masing akan dibahas di analisis per level yang akan dipakai. Lalu untuk metodologi penelitian, kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu kita melakukan survei untuk 50 orang. Lalu untuk prosedur penelitian, ada 5 langkah, yaitu merumuskan masalah, lalu menentukan data yang diperlukan, dan juga prosedur pengumpulannya, lalu menganalisis data, mengelola data, dan juga membuat laporan. Untuk pengumpulan datanya sendiri, kami ada metode survei, lalu menggunakan sumber data, dan juga analisis data. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anton. baik. Selanjutnya dari analisis responden yang sudah kita dapat, berikut adalah diagram dari persentase usia responden, pekerjaan responden, dan gender responden. Berikut diagramnya bisa dilihat. Lalu kita langsung masuk saja ke analisis data. Nah, sekarang masuk di trolley problems di level yang pertama. Di sini pilihannya antara pull the lever untuk membunuh satu orang atau pull the lever di rel yang sebelah kanan. Dari level satu ini didapatkan persentase bahwa 80% orang memilih pull the lever, sementara 20% lainnya memilih do nothing. Orang-orang yang memilih pull the lever mayoritas memiliki alasan yang sama, bahwa lebih baik untuk mengorbankan satu orang dibandingkan 5 orang. Lanjut ke level yang kedua. Di sini pilihannya untuk pull the lever adalah 4 orang, dan di rel yang kanan terdapat 5 orang. Dari level 2 ini didapatkan persentase jawaban sebanyak 80% orang memilih untuk pull the lever, sementara 20% lainnya memilih do nothing. Lanjut ke level yang ketiga. Di level yang ketiga ini untuk yang di rel sebelah kiri terdapat eh, semacam harta atau karir dan di rel sebelah kanan terdapat 5 orang. Dari level 3 ini didapatkan persentase jawaban sebanyak 74% orang memilih untuk full deliver, sementara 26% lainnya memilih do nothing. Orang-orang yang memilih untuk full deliver mayoritas memiliki alasan yang sama, bahwa lebih baik mengorbankan harta mereka dibandingkan nyawa 5 orang. Lalu masuk ke level yang keempat. Untuk di rel yang sebelah kiri terdapat diri kita sendiri dan di rel sebelah kanan terdapat lima orang. Dari level 4 ini didapatkan persentase jawaban sebanyak 42% orang memilih untuk full deliver, sementara 58% lainnya memilih do nothing. Orang-orang yang memilih untuk full deliver mayoritas memiliki alasan yang sama, bahwa lebih baik untuk mengorbankan satu orang dibandingkan 5 orang. Lalu masuk ke level yang kelima.
Di rel yang sebelah kiri terdapat lukisan Mona Lisa, yang di sebelah kanan terdapat 5 orang. Dari level 5 ini didapatkan persentase sebanyak 88 orang memilih 88% orang memilih untuk full deliver, sementara 12% lainnya memilih do nothing. Orang-orang yang memilih untuk full deliver mayoritas memiliki alasan yang sama, bahwa meskipun lukisan tersebut memiliki sejarah dan sangat berharga, tetapi lebih berharga nyawa 5 orang. Masuk ke level 6. Di level 6 ini di rel sebelah kiri terdapat orang biasa dan di sebelah kanan terdapat orang yang kaya. Sebanyak 54% orang memilih untuk full deliver, sementara 46% lainnya memilih untuk do nothing. Orang-orang yang memilih full deliver mayoritas memiliki alasan yang sama, bahwa lebih baik menguntungkan bagi mereka untuk menyelamatkan orang kaya dan mendapatkan uang. Lanjut ke level yang ketujuh. Di rel sebelah kiri terdapat kucing dan di rel sebelah kanan terdapat lobster. Sebanyak 28% orang memilih untuk full deliver, sementara 72% orang lainnya memilih do nothing. Orang-orang yang memilih untuk full deliver mayoritas memiliki alasan yang sama, yaitu menyelamatkan lobster karena lobster dimakan dan dijual. Sementara orang yang memilih untuk do nothing memiliki jawaban yang sama karena kucing lebih lucu dan memiliki keterikatan emosional. Lanjut ke level 8. Di level 8 di rel sebelah kiri terdapat orang yang dapat merasakan sakit dan di rel sebelah kanan 5 orang namun tidak dapat merasakan sakit. Didapatkan persentase jawaban sebanyak 60% orang memilih untuk full deliver, sementara 40% lainnya memilih untuk do nothing. Orang-orang yang memilih untuk full deliver mayoritas memiliki alasan yang sama bahwa lebih baik untuk mengorbankan satu orang dibandingkan 5 orang. Sementara orang yang memilih untuk do nothing memiliki dua jawaban, bahwa akan lebih baik membunuh 5 orang yang tertidur karena mereka tidak akan merasakan sakit atau tidak mau terlibat dalam pembunuhan yang ada. Masuk ke level 9. Yang di rel sebelah kiri merupakan satu orang, namun di rel sebelah kanan sebanyak 5 orang, namun menaruh dirinya sendiri. Didapatkan persentase jawaban sebanyak 24 orang memilih full deliver, sementara 76 orang lainnya memilih do nothing. Orang-orang yang memilih full deliver mayoritas memiliki alasan yang sama, yaitu lebih baik menyelamatkan 5 orang dibandingkan satu orang. Sementara mereka yang memiliki do nothing memiliki jawaban yang sama, yaitu biarkan saja 5 orang itu karena konsekuensinya. Lalu masuk ke level yang ke-10. Di level yang ke-10 di sebelah kiri terdapat satu orang, dan di sebelah rel yang sebelah kanan terdapat 5 orang. Namun kereta akan lebih cepat dan tidak terasa sakit. Dari level ini didapatkan persentase jawaban bahwa sebanyak 64% orang memilih full deliver, sementara 36 lainnya memilih untuk do nothing. Orang yang memilih full deliver memiliki alasan yang sama, yaitu lebih baik mempercepat keretanya agar kematian 5 orang itu tidak terasa sakit. Sementara yang memilih do nothing memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak ingin terlibat dan merasa dampak yang dihasilkan sama saja. Masuk ke level yang ke-11. Di level yang ke-11 ini, di sebelah kiri tidak ada apa-apa, namun memperlambat paket yang akan datang untuk kita, dan di rel sebelah kanan terdapat satu orang. Didapatkan persentase jawaban bahwa sebanyak 96% orang memilih full deliver, sementara 4% lainnya memilih untuk do nothing. Orang-orang yang memilih full deliver memiliki alasan yang sama, yaitu paket yang telat tidak sebanding dengan nyawa seseorang. Masuk di level yang ke-12. Di rel sebelah kiri terdapat 5 orang yang terikat, dan di rel sebelah kanan terdapat satu orang yang terikat, namun best friend kita atau teman dekat. Di level ini didapatkan persentase sebanyak 82% orang memilih full deliver, sementara 18% lainnya memilih do nothing. Orang-orang yang memilih full deliver memiliki alasan yang sama, bahwa lebih baik mengorbankan 5 orang asing dibandingkan satu sahabat, karena sahabat lebih berharga daripada orang asing. Masuk ke level 13. Di level ini kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di rel, namun terlihat satu orang di rel sebelah kiri dan 5 orang di rel sebelah kanan. Dari level ini didapatkan persentase sebanyak 56% orang memilih full deliver,
sementara 44% lainnya memilih untuk do nothing. Orang-orang yang memilih pull the lever mayoritas memiliki alasan yang sama, bahwa lebih baik mengorbankan satu orang dibandingkan 5 orang. Meskipun penglihatan tidak maksimal, kita masih bisa memiliki perkiraan bahwa satu orang dibandingkan dengan 5 orang. Masuk ke level yang 14. Di rel sebelah kiri terdapat saudara kandung kedua, lalu di rel sebelah kanan terdapat saudara kandung pertama. Di rel sebelah kiri terdapat 3 orang, namun ada satu saudara kandung kita. Dari level 14 ini didapatkan persentase jawaban bahwa sebanyak 22% orang memilih untuk pull the lever, sementara 78% lainnya memilih untuk do nothing. Orang-orang yang memilih pull the lever mayoritas memiliki alasan yang sama, bahwa mereka memilih untuk menyelamatkan orang dengan hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Sementara mereka yang memilih untuk do nothing, jawaban yang sama bahwa menyelamatkan 3 orang pada akhirnya tetap lebih penting. Masuk ke level yang terakhir, yaitu level 15. Di rel sebelah kiri terdapat bayi, dan di rel sebelah kanan terdapat 5 orang. Dari level ini didapatkan 22% orang memilih pull the lever, sementara 78% lainnya memilih untuk do nothing. Orang-orang yang memilih pull the lever mayoritas memiliki alasan yang sama, bahwa nyawa 5 orang lebih berharga, meskipun yang satu masih bayi, dan juga bahwa bayi bisa dibuat lagi. Sementara mereka yang memilih untuk do nothing memiliki jawaban yang sama, bahwa lebih baik untuk mengorbankan para lansia karena mereka sudah lama menjalani hidup dan mendekati tutup usia, sementara bayi baru dilahirkan dan layak untuk diselamatkan karena masih memiliki masa hidup yang lebih panjang. Demikian analisis kami terhadap level-level yang ada di trolley problems. Berikut adalah analisis teori etika dalam data yang sudah kita kumpulkan. Di level pertama tadi, untuk keputusan pull the lever terdapat teori utilitarianisme. Teori ini muncul ketika seseorang memilih untuk pull the lever dengan alasan bahwa lebih baik untuk menyelamatkan 5 orang dibanding satu orang. Sehingga pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mementingkan banyak orang yang terkena dampak dari keputusan ini. Di keputusan do nothing terdapat teori Kantian dan teori egoisme. Teori Kantian muncul ketika seorang memilih untuk membiarkan dengan alasan tidak mau ikut andil dalam pembunuhan, karena pada akhirnya dengan pilihan apapun akan ada nyawa yang direnggut. Dan di teori egoisme muncul ketika seorang memilih untuk membiarkan dengan alasan bahwa pembalasan atau timbal balik yang dia terima dari orang yang ia selamatkan akan lebih besar jika ia menyelamatkan satu orang. Akan lebih baik mudah baginya untuk menekan satu orang untuk dipergunakan dibandingkan 5 orang. Lalu masuk di level 2, untuk keputusan pull the lever terdapat teori utilitarianisme, dan di keputusan do nothing terdapat teori Kantian yang bisa digunakan. Masuk di level yang ketiga, untuk keputusan pull the lever terdapat teori utilitarianisme kembali, dan di keputusan do nothing terdapat teori egoisme. Masuk di level 4, keputusan pull the lever teori utilitarianisme lagi, dan di do nothing teori egoisme kembali. Untuk di level yang kelima tadi, pull the lever, terdapat teori deontologi Kantian atau Kantian. Teori ini muncul ketika terdapat responden yang memilih untuk menghancurkan lukisan karena dalam bentuk apapun, membunuh adalah hal yang melanggar moral atau etika dasar dalam kehidupan manusia. Lalu terdapat teori virtue etik, di mana seseorang memilih untuk menyelamatkan orang karena kebaikan hatinya, dan akan percaya bahwa akan ada generasi baru yang bisa menciptakan karya seni itu lagi. Sehingga dalam pengambilan keputusan orang menggunakan watak. Oke, lanjut dari keputusan do nothing, teori utilitarianisme bisa digunakan kembali. Teori ini memedulikan dampak mana yang lebih besar dalam kehidupan, sehingga responden memilih membiarkan saja 5 orang itu dan memilih menyelamatkan lukisan yang berdampak lebih ke dunia. Lalu ada teori egoisme yang bisa digunakan. Masuk ke level yang keenam. Di keputusan pull the lever terdapat teori egoisme, dan di keputusan do nothing terdapat teori Kantian. Di level yang ketujuh, untuk keputusan pull the lever ada teori egoisme dan teori utilitarianisme. Untuk keputusan do nothing ada teori virtue etik kembali. Di level yang ke-8, untuk pull the lever ada teori utilitarianisme lagi.
Dan di noting tersedia teori deontologi atau Kantian dan teori deontologi Kantian kontraktarianisme, di mana banyak dari responden yang menggunakan alasan bahwa kasihan satu orangnya kesakitan, sehingga teori ini muncul dengan pertimbangan bahwa manakah yang lebih etis, membiarkan satu orang mati dengan sakit atau 5 orang dengan tentram. Masuk ke level 9. Keputusan pull the lever kembali lagi ada teori utilitarianisme, dan di do nothing ada teori deontologi Kantian dan teori deontologi kontraktarianisme. Di level 10 untuk keputusan pull the lever ada teori utilitarianisme, dan di do nothing ada deontologi Kantian. Di level 11 pull the lever ada teori utilitarianisme, do nothing ada teori egoisme. Di level 12 pull the lever ada teori egoisme, dan do nothing ada teori utilitarianisme. Di level 13 ada teori pull the lever, do nothing ada teori virtue ethics. Masuk ke level 14, pull the lever ada teori utilitarianisme, dan di do nothing teori egoisme. Masuk ke level 15 ada teori utilitarianisme untuk keputusan pull the lever, dan di do nothing ada teori deontologi kontraktarianisme. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis SWOT untuk setiap teori etika yang telah dibahas. Nah, untuk strength sendiri itu keunggulan internal yang dimiliki, weakness, keterbatasan internal yang bisa menghambat, opportunities itu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan, dan juga threats adalah risiko eksternal yang bisa mengganggu. Nah, berikut adalah masing-masing dari teori. Yang pertama, utilitarianisme. Nah, teori ini itu berfokus pada pengambilan keputusan yang berfokus pada manfaat atau tujuan dan kebahagiaan untuk memaksimalkan banyak pihak. Jadi, untuk kekuatannya sendiri itu menyediakan pendekatan yang terpacu pada tujuan yang jelas untuk menilai manfaat dari tindakan tersebut. Jadi, kalau misalnya ada banyak pihak, teori ini itu bisa digunakan dengan baik. Lalu untuk weakness-nya adalah hak-hak individu itu kurang diprioritaskan. Dan jika diukur secara objektif, akan sulit untuk menentukan kebahagiaan. Karena setiap orang memiliki kebahagiaan yang berbeda-beda. Lalu, untuk peluangnya sendiri, sesuai untuk situasi yang melibatkan banyak pihak, seperti isu ekonomi. Nah, jika perlu untuk pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak, teori ini tuh berguna untuk kebijakan masyarakat dan juga untuk pengambilan keputusan politik. Lalu, untuk ancamannya sendiri, jika keputusan yang terbanyak bersifat negatif, maka dapat mengakibatkan adanya tindakan yang kurang baik dalam menjalani hasil tersebut. Lalu selanjutnya adalah deontologi Kantian. Nah, teori ini memiliki pendekatan etika pada pengambilan keputusan yang berfokus pada kewajiban dan juga prinsip moral, dan tidak terlalu memikirkan hasil. Untuk kekuatannya sendiri, konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan juga kewajiban moral secara universal. Lalu, untuk kekurangannya sendiri, kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi situasi yang cukup kompleks. Lalu, untuk peluangnya, cocok untuk kerangka hukum yang menekankan pada perlindungan hak-hak individu. Lalu, untuk ancaman sendiri, dapat menimbulkan konflik antara kewajiban moral yang bertentangan. Selanjutnya, deontologi yang kontraktarianisme. Nah, di dalam teori ini memiliki pendekatan etika yang mirip dengan Kantian, tapi lebih fleksibel, di mana pengambilan keputusan itu mempertimbangkan situasi yang ada. Untuk kekuatannya sendiri, landasannya itu jelas. Jadi, berdasarkan keputusan bersama antara pihak-pihak. Lalu, untuk kekurangannya sendiri, pihak yang minoritas itu akan dirugikan karena representasi mereka yang kurang adil. Lalu, untuk peluang, bisa dijadikan untuk peraturan yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Untuk ancamannya sendiri, adanya pihak yang kurang setuju dan juga dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya, untuk virtue ethics, teori ini tuh berfokus pada kebajikan dan karakter moral yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi teori ini tuh bisa dibilang fleksibel karena orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, karakter moralnya. Untuk kekuatannya sendiri, dalam rentang waktu yang lebih lama, hal yang difokuskan adalah pembentukan karakter moral yang baik dalam menilai tindakan seseorang, dilihat dari nilai dan juga konteks moral. Jadi tidak terpaku pada satu konteks. Untuk kekurangannya sendiri, untuk situasi moralnya spesifik.
tidak ada hal yang saja dilakukan. Ya, karena balik lagi, setiap orang memiliki nilai moral yang berbeda-beda. Lalu, untuk peluangnya, dalam konteks pendidikan, dapat menumbuhkan pengembangan kepemimpinan. Nilai-nilai moral itu bisa ditanamkan pada berbagai pihak. Untuk ancamannya, rancu. Untuk menentukan keputusan yang harus dibuat. Karena balik lagi, setiap orang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah egoisme. Teori ini tuh memiliki pendekatan etika pada pengambilan keputusan yang bertujuan akhir keuntungan individu, tanpa mempertimbangkan dampaknya ke orang lain. Nah, untuk kekuatannya sendiri mendorong motivasi dalam individu sehingga dapat memenuhi tujuannya. Lalu keputusan yang diambil lebih cepat karena tidak melibatkan banyak pihak, yaitu hanya diri sendiri. Untuk kekurangannya sendiri, kurangnya perhatian terhadap kepentingan pihak lain. Lalu juga dapat mendapatkan perpecahan di beberapa pihak. Untuk peluangnya sendiri, kalau misalnya individunya itu bisa berkembang, dia bisa dapat motivasi dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, maka dia itu bisa membawa dampak yang positif ke pihak-pihak lainnya, sehingga dia bisa membantu orang lain. Tapi untuk ancamannya, pihak-pihak yang terlalu memikirkan diri ini bisa dikucilkan, karena bisa aja dianggap egois. Lalu pihak-pihak tersebut juga bisa menjadi kurang puas atau serakah. Lalu selanjutnya ada rekomendasi pemilihan etika. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi pemilihan etika yang akan dibantu oleh Anton. Baik, di level pertama ada the original. Level ini berfokus pada perbedaan jumlah korban. Pada level ini dapat terlihat dengan jelas bahwa harus memilih antara jumlah nyawa yang sedikit maupun banyak dengan perbandingan nyawa seseorang yang sama pentingnya. Pada level ini direkomendasikan memakai utilitarianisme ya. Karena alasan dari penggunaan teori ini adalah kekuatan dari teori utilitarianisme dapat menguntungkan banyak pihak. Teori ini dapat digunakan karena memiliki tujuan yang jelas demi mencapai kebutuhan orang yang banyak, yang dimana 5 sebaiknya lebih difokuskan daripada satu orang. Lalu di level yang kedua ada for people. Pada level ini memiliki fokus yang kurang lebih sama dengan level satu, yaitu perbandingan nyawa seseorang yang sama pentingnya. Sehingga sama dengan level yang sebelumnya direkomendasikan memakai teori utilitarianisme. Pada level 3, life saving. Pada level ini dapat terlihat dengan jelas bahwa harus memilih antara kebutuhan hidup pribadi, yaitu uang, tabungan, atau nyawa seseorang. Pada fase ini harus memikirkan dengan baik setiap risiko dan moral yang dimiliki. Oleh karena itu, teori virtue ethics dapat digunakan. Level 4, yaitu U. Pada level ini dapat terlihat dengan jelas bahwa harus memilih antara diri sendiri atau nyawa 5 orang lainnya. Di titik ini sebaiknya menggunakan teori egoisme. Teori egoisme tidak sepenuhnya menjadi teori yang kurang baik. Meskipun memikirkan diri sendiri, alasan dari penggunaan teori ini adalah kita tetap harus memikirkan nyawa sendiri terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga keputusan ada di tangan kita. Lalu masuk ke level 5 yaitu priceless painting. Pada level ini dapat terlihat dengan jelas bahwa harus memilih antara benda peninggalan sejarah yang berharga dengan nyawa seseorang atau nyawa 5 orang. Teori yang dapat digunakan adalah Kantian, karena pada teori ini berfokus pada kewajiban moral yang dimana jelas nyawa orang jauh lebih berharga daripada hal yang lain. Masuk di level 6, ada bribes. Pada level ini dapat terlihat dengan jelas bahwa harus memilih antara masing-masing nyawa satu orang dengan perbedaan dapat atau tidaknya mendapatkan uang. Teori yang dapat digunakan adalah Kantian. Alasannya karena kita harus memikirkan apakah kita dapat merasa tenang jika mendapatkan uang dengan membunuh pihak yang lainnya. Masuk ke level 7 yaitu level of science. Sentience. Pada level ini dapat terlihat dengan jelas bahwa harus memilih antara binatang yang di mana satu merupakan hewan peliharaan, yaitu kucing, dan satunya makanan, yaitu lobster, berjumlah 5. Teori yang bisa dipakai dalam kasus ini bisa bermacam-macam. Yang kami rekomendasikan adalah kontraktarianisme. Alasan ini adalah teori ini cukup fleksibel dengan mempertimbangkan suasana yang terjadi. Dalam kasus ini secara general, kucing merupakan hewan peliharaan dan lobster merupakan makanan. Namun di beberapa tempat atau budaya bisa saja kebalikannya. Masuk di level 8 yaitu sleeping. Pada level ini terlihat dengan jelas bahwa harus memilih antara jumlah dan sakit atau tidaknya, yaitu 5 orang tertidur dan satu orang terbangun. Pada kasus ini kami merekomendasikan menggunakan utilitarianisme. Alasannya
Teori ini dapat menguntungkan pihak yang lebih banyak. Walaupun 5 orang itu tidak bisa merasakan sakit, namun jumlah nyawa yang terbunuh akan menjadi 5 kali lipat dibandingkan dengan yang satunya. Oke, untuk selanjutnya level 9 adalah personal choice. Pada level ini dapat terlihat bahwa kita tuh harus memilih antara 5 orang yang sengaja mengikatkan diri mereka di rel dan satu orang yang tidak sengaja jatuh di rel. Nah, di kasus ini kita bisa menggunakan teori kontraktarianisme. Kenapa? Karena kita harus bisa menimbang dan melihat kondisi nyata yang terjadi. Walaupun jumlah nyawa yang ada di salah satu rel itu 5 kali lipat lebih banyak, namun jika pihak-pihak tersebut memilih untuk melakukan itu, maka itu akibat yang harus mereka tanggung. Nah, pertimbangan di situasi ini tuh sangat penting. Karena terdapat orang yang sebenarnya itu tidak sengaja jatuh dan menjadi korban jika ia tidak diselamatkan. Yang level 10 itu mercy. Pada level ini, kita bisa melihat bahwa kita tuh harus milih antara kecepatan kereta yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa sakit pada 5 orang, atau yang dapat merasakan sakit secara menyeluruh tapi satu orang. Nah, pada kasus ini dapat menggunakan teori utilitarianisme. Karena alasannya itu kita sebaiknya itu menimbang kepentingan yang lebih banyak pihak. Meskipun bisa mengurangi rasa sakit, tapi sebenarnya kita nggak tahu seberapa sakit yang akan tetap dirasakan oleh pihak yang lebih banyak. Karena di situ tulisannya adalah less pain, bukan tidak sakit. Untuk selanjutnya adalah level 11 yaitu minor inconvenience. Pada level ini dapat dilihat dengan jelas bahwa kita tuh harus memilih antara hal yang tidak terlalu berpengaruh yaitu paket dan juga nyawa seseorang. Nah, teori yang bisa dipakai pada kasus ini adalah teori deontologi yaitu Kantian. Nah, alasannya adalah kita lebih baik untuk memilih moral dengan mengutamakan hal yang lebih penting, meskipun tidak berhubungan dengan diri kita. Paket itu bisa datang kapan saja, meskipun isinya tuh penting, tapi tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan nyawa dari seseorang. Lalu untuk level 12 sendiri adalah best friend. Pada level ini dapat terlihat dengan jelas bahwa kita tuh harus memilih antara teman baik satu dan juga 5 orang yang tidak kita kenal. Nah, teori yang bisa dipakai pada kasus ini adalah virtue ethics. Alasannya adalah teori ini bisa dibuat fleksibel, yaitu mengikuti dengan moral seseorang. Meskipun sahabat itu hanya berjumlah satu, namun sahabat itu bisa jadi memiliki dampak yang lebih besar daripada 5 orang yang tidak dikenali. Lalu selanjutnya, level 13 itu can see. Nah, di level ini, kita bisa lihat bahwa kita tuh harus milih antara 1 dan 5 orang, tapi posisi adalah kita tidak bisa lihat dengan jelas. Nah, teori yang dapat digunakan adalah kontraktarianisme. Karena teori ini tuh bisa bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada satu jawaban. Jika misalnya penglihatan kita tuh kurang jelas dan kita nggak yakin dengan keputusan yang ingin dilakukan apa, maka kita dapat lihat kondisi dan mengira-ngira. Karena sebenarnya meskipun penglihatan kita tuh kurang jelas, tapi bisa terlihat mana yang jumlahnya sekiranya tuh lebih banyak. Jadi nggak mungkin kalau misalnya perbandingannya tuh cukup jauh, tapi kita milih yang untuk membunuh yang lebih banyak. Lalu yang level 14 itu cousins. Level ini kita harus memilih antara jumlah orang dan juga kedekatan pada sepupu. Nah, pada kasus ini dapat menggunakan teori utilitarianisme. Nah, alasannya adalah keduanya ini punya hubungan yang sama, yaitu sepupu. Namun dengan tambahan dua orang stranger di salah satu rel. Nah, oleh karena itu kita lebih baik untuk menyelamatkan banyak pihak karena nyawa yang diselamatkan lebih banyak, yaitu 3 dibanding 1. Level 15 sendiri adalah age. Pada level ini, kita harus milih antara jumlah dan juga usia orang. Di mana di salah satu rel itu ada satu bayi dan juga salah satunya adalah 5 orang tapi sudah tua. Di level ini, kita bisa pakai teori kontraktarianisme karena kita itu harus mempertimbangkan keputusan yang sesuai dengan situasi yang ada. Kalau misalnya kita lebih pilih untuk ingin menyelamatkan lebih banyak pihak, maka kita bisa pilih untuk menyelamatkan 5 orang yang sudah berumur. Tapi jika memiliki pertimbangan yang jangka panjang, satu bayi bisa memilih, eh, kita bisa memilih satu bayi, karena satu bayi ini tuh memiliki kesempatan untuk lebih banyak waktu yang dia bisa jalani semasa hidupnya. Lalu berikut adalah salah satu dokumentasi bukti pengerjaan lewat video call dan juga wawancara langsung. Lalu ini ada juga Google Form, dan ini adalah kumpulan jawaban responden yang bisa dilihat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Terima kasih. Oke. Stop record.